Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini kami akan memberikan cara penanaman kapulaga agar cepat berbuah dalam kurun waktu sekitar 1 sampai 2 bulan. Dan tidak hanya cepat berbuah tetapi juga mudah tumbuh, tidak mudah layu dan cepat perkembangan dan mudah tumbuh tunas baru. Oke, bagaimana cara-caranya? Ikuti terus videonya dan jangan lupa like dan subscribe-nya agar terus mendukung channel kami agar lebih berkembang. Oke, untuk yang pertama, untuk cara penanaman seperti ini, yaitu membutuhkan bibit yang berbeda dari bibit yang biasanya. Jadi untuk bibitnya tentunya bibit yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua seperti ini, khususnya sekitaran daun 4 sampai daun 8, kira-kira seperti ini. Dan caranya ini berbeda ya. Cara pemisahan bibit harus kita sisakan lebih panjang dan jangan terlalu mepet ke bagian batang atau bagian bonggol. Jadi masih menyisakan seperti ini. Dan sudah membawa bakal bunga ya. Ini misalkan ini bibit yang satuan, jadi sudah membawa bakal bunga dan ketika nantinya kita tanam akan segera berbuah dalam kisaran waktu 1 bulan. Oke, untuk cara pemilihan bibit yang kedua ini juga berbeda. Untuk cara yang kedua, kita tidak memisahkan ketiga batang pohon atau bibit kapulaga yang akan kita tanam. Jadi masih bergabung atau masih menggabung menjadi satu seperti ini ya. Tidak kita pisahkan satu persatu, namun kita hanya mengambil saat keadaan masih bergabung seperti ini. Dan ini membuat ketahanan kapulaga ini cukup bagus ya, tidak mudah layu dan akan sangat cepat sekali pertumbuhannya. Dan untuk penanaman alangkah baiknya 1 sampai 2 hari langsung kita tanam dari pengambilan. Dan yang selanjutnya adalah media tanam atau pupuk dasar yang kita gunakan untuk menanam kapulaga. Yang pertama adalah COVID, selanjutnya adalah sekam, dan bisa yang lainnya. Dan ini ada contoh lagi bekas abu atau sisa pembakaran kayu tetapi yang sudah didiamkan lama, dan selanjutnya ada kotoran peternakan atau kotoran kambing. Dan jika salah satunya tidak ada atau medianya kurang, bisa kita tambahkan menggunakan pupuk kimia. Dan ke semua bahan tersebut akan kita campur terlebih dahulu. Dari ke semua bahan yang kita gunakan atau media tanam yang kita gunakan akan kita campur ratakan terlebih dahulu, sekitaran 3 genggaman atau 4 genggaman ya untuk COVID. Dan bahan-bahan yang lainnya bisa juga menggunakan kompos. Yang penting lebih bagus untuk media organik ya. Dan bisa juga kita tambahkan langsung untuk pupuk NPK atau sejenisnya untuk menggunakan pupuk dasar seperti ini atau media tanam yang seperti ini. Ini ada abu yang sudah lama, sudah terkena hujan dan panas, jadi lebih aman ya. Dan sudah tercampur sedikit tanah juga. Dan semuanya kita aduk sampai merata.
Dan untuk fungsi media seperti ini tentunya bisa menambah gemburan tanah lebih tahan lama ya, dan juga memiliki banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan setelah tercampur rata, kita masukkan ke lubang untuk siap penanaman. Dan sebelumnya untuk lubang tanaman ini kita menggalinya sekitaran 30 cm untuk dalamnya. Dan untuk lebarnya, jika tanah kita bukan tanah garapan atau tanah yang sudah cangkul atau tanah masih baru seperti ini, kita menggali untuk lebarnya sekitar 1 meter dan minimal 50 cm untuk ukuran lebarnya, dan untuk dalamnya 30 cm, agar nantinya jangkauan pertumbuhan akar ini akan lebih mudah ya, dan lebih cepat perkembangannya ketika galian kita dengan dalam sekitar 30 cm dan minimal lebar 50 cm, dan lebih bagus lagi lebarnya 1 meter, atau bisa juga lebih bagusnya dicangkul total. Dan setelah kita masukkan ke dalam lubang media tanam yang tadi, maka kita akan mencampur lagi dengan tanah galian atau bekas galian lubang untuk penanaman kapulaganya. Jadi semua kita campur ratakan dulu dengan tanah, dan ketika kita menggunakan media seperti ini, media dasar yang sudah lengkap, maka unsur hara untuk tanaman kapulaga ini sudah tersedia cukup banyak dan akan lebih awet dibanding pupuk kimia. Karena misalnya seperti kokovit atau skam bakar juga bisa, dia bisa menyimpan atau mengikat unsur hara yang kita berikan. Seperti misalnya kita pupuk, maka akan terserap oleh media yang kita gunakan ketika kita siram atau terjadinya hujan. Dan selanjutnya kita gali sekitar 10 cm dan lebarnya menyesuaikan akar kapulaga. Dan kita tanam tidak terlalu dalam atau dangkal ya, dan yang dibutuhkan adalah penegak atau kayu atau bambu untuk kita ikatkan ke kayu ya, agar tidak mudah roboh, karena sistem yang kita gunakan dengan cara penanaman yang sangat dangkal. Jadi untuk tunasnya dan bakal tunas dan bakal bunganya tidak tertutup ya. Jadi kita uruk tipis-tipis sekitar 5 sampai kurang lebih 10 cm, dan bunga kapulaga ini masih terlihat. Jadi bunga bawaan atau bakal bunga bawaan bibit masih terlihat, jangan kita timbun. Dan setelah kita timbun seperti ini, tentunya sudah jadi ya. Dan selanjutnya bisa kita melakukan penyiraman. Dan untuk penyiraman awal bisa kita gunakan air secukupnya di sekitaran tanaman, dan bila terjadi hujan maka tidak usah kita siram. Dan pemupukan selanjutnya setelah kurang lebih 2 minggu bisa kita mulai memupuknya di sekeliling tanaman kapulaganya.
Dan kita menyesuaikan jarak untuk pemupukan di awal tanam kapulaga seperti ini. Tentunya akar kapulaga belum jaraknya belum terlalu jauh, jadi sekitaran 10-30 cm di sekeliling rumpun kapulaga yang kita tanam. Dan jika terjadi mungkin musim kemarau atau tidak terjadinya hujan atau jarang turun hujan, pemupukan paling tepat adalah menggunakan kocor atau kita melarutkan pupuk yang misalnya kita menggunakan pupuk kimia atau pupuk organik pun bisa kita cairkan seperti ini. Bisa kita siramkan setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali. Dan dengan cara pemupukan dikocor seperti ini tentunya lebih cepat terserap oleh tanaman. Jadi berbeda dengan sistem tabur. Sistem tabur akan lumayan lama terurainya ya jika tidak terjadi hujan. Dan setelahnya barulah kita merawat seperti biasa, penyiangan atau semacamnya. Oke, itulah cara penanaman kapulaga agar cepat berbuah dalam kurun waktu sekitar 1-2 bulan sudah berbuah dan tumbuh tunas baru. Jadi prosesnya lebih cepat ya kalau cara-cara kita memilih bibit dan penanamannya seperti ini. Oke, cukup sekian dulu kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.